Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desnini dengan nomor NIM 207980 akan menyampaikan materi semester 2 mata kuliah Etika Bisnis dan Perbankan. Materi yang pertama, pengertian etika bisnis. Etika berasal dari bahasa Latin yaitu etika, sedangkan bahasa etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya norma atau kaidah. Etika adalah moral atau akhlak seseorang yang berkaitan dengan baik atau buruknya yang kita lakukan kepada seseorang. Bisnis adalah suatu tindakan atau organisasi yang kita lakukan baik berupa barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan laba dan keuntungan. Kaitan antara etika dan bisnis. Suatu bisnis sangat berkaitan dengan etika karena pada dasarnya apabila suatu bisnis tidak beretika sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis apa yang sedang kita lakukan. Apalagi pada saat sekarang ini persaingan sangat ketat. Terkadang dengan etika yang baik kita bisa menarik perhatian konsumen dan hal tersebut akan membuat kita menjadi maju dan berkembang. Materi yang kedua yaitunya etika bisnis selaku pemikiran filsafi. Secara tradisional, pemikiran filsafi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sifat analitis. Filsafat peneliti secara terperinci makna istilah-istilah, keberlakuan argumentasi, sifat serta asumsi yang membagi-bagi dalam komponen-komponen. Yang kedua, berbentuk sintesis. Para filsafat menyebut suatu pandangan menyeluruh yang menggabungkan dan mengintegrasikan berbagai masalah satu sama lain, serta sejauh mungkin membuat semua bagian-bagian dari pengalaman kita menjadi jelas dan terang. Materi yang ketiga adalah pengambilan keputusan etis. Kata etis merupakan suatu hal yang berkaitan dengan moral, sedangkan pengertian keputusan etis merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh orang profesional. Jadi, pengambilan keputusan etis merupakan salah satu proses dari pengambilan keputusan yang di dalamnya terdapat ilmu, kedudukan, dan etika. Langkah-langkah pengambilan keputusan etis adalah yang pertama, tentukan fakta-faktanya. Yang kedua, identifikasi pemangku kepentingan dan lihat situasi dari perspektif mereka. Yang ketiga, mempertimbangkan alternatif yang tersedia. Orang berbicara tentang imajinasi moral. Yang keempat, pikirkan tentang bagaimana suatu keputusan dapat memenuhi para pemangku kepentingan. Membandingkan dan mempertimbangkan alternatif berdasarkan yang pertama, konsekuensinya. Yang kedua, kewajiban, hak, prinsip. Yang ketiga, efek dan integritas dan karakter pribadi. Yang keempat, buat keputusan. Yang kelima, pantau hasilnya. Materi yang keempat, hakikat etika bisnis dan hubungan bisnis dengan moral. Hakikat bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisme, ataupun masyarakat luas. Moral yaitu hal yang menyinggung akhlak, tingkah laku, baik atau buruknya perilaku seseorang kepada orang lain. Moral yang baik dalam berbisnis akan memberikan dampak yang baik juga terhadap perkembangan bisnis tersebut. Materi kelima, yaitunya pertanggungjawaban moral dan masalah pengawasan moral. 3 masalah pokok yang menjadi perhatian dari perusahaan besar menjadi sasaran kritik moral. Yang pertama, status moral perusahaan. Yang kedua,
pertanggungjawaban moral yang tepat untuk setiap kelompok perusahaan besar, dan yang ketiga, struktur perusahaan ditinjau dari segi moral. Materi yang keenam yaitunya pentingnya etika dalam berbisnis. Tujuan etika dalam perusahaan adalah untuk menilai suatu perbuatan antara baik dengan yang salah. Etika juga bertujuan untuk membatasi seseorang untuk tidak bertindak semena-mena terhadap seseorang yang merugikan dirinya sendiri serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan hubungannya dengan organisasi perusahaan. Fungsi dari etika yaitu kebiasaan beretika, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produksi pasar. Yang ketiga, meningkatkan standar nasional kehidupan yang bahagia dan makmur. Materi yang ketujuh yaitunya etika mencapai laba yang layak. Prinsip-prinsip dalam etika mencapai laba yang layak adalah: yang pertama, prinsip otonomi. Yang kedua, yaitu prinsip kejujuran. Yang ketiga adalah prinsip keadilan, bersikap adil dan mewajibkan untuk bersikap secara dengan aturan dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Materi yang ke-8 yaitunya asas-asas etika jabatan. Etika jabatan merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur perilaku moral aparatur. Jadi, etika jabatan adalah ajaran moral atau asas-asas yang berlaku untuk aparat dalam menunaikan tugasnya. Asas-asas jabatan terdiri dari 9. Yang pertama, azas kepentingan hukum. Yang kedua, azas tertib penyelenggaraan negara. Yang ketiga, azas kepentingan umum. Yang keempat, keterbukaan. Yang kelima, azas profesionalitas. Yang keenam, azas proporsionalitas. Yang ketujuh, azas akuntabilitas. Yang kedelapan, azas efisiensi. Dan yang kesembilan adalah azas efektivitas. Kewajiban moral suatu perusahaan dibagi 3 kelompok, yakni pertanggungjawaban untuk tidak merusak lingkungan di sekitarnya sehingga tidak mengotori udara dan air. Yang kedua, kewajiban moral ikut menjaga keamanan dan keselamatan demi kepentingan umum di sekitar daerah pabrik. Yang ketiga, tanggung jawab secara umum mengenai lokasi pembukaan dan penutupan pabrik. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan menuntut agar bisa dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang kelima, prinsip integritas moral, terutama dihayati berbagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pemimpin dan orang-orang maupun perusahaan. Materi yang ke-9 yaitu etika perbankan. Tugas utama bank adalah sebagai lembaga keuangan, operasi, mengkreditan, aktif, penciptaan dan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank. Dan yang pasif yaitu menerima simpanan berbentuk giro, deposit, tabungan, dan bentuk titipan lainnya. Prinsip etika perbankan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kepatuhan, yang kedua yaitunya kerahasiaan, yang ketiga kebenaran pencatatan, dan yang keempat kesehatan bersaing. Materi yang ke-10 yaitunya integritas bankir nasional. Integritas adalah sebuah penilaian yang berkaitan dengan kualitas kejujuran dan prinsip moral di dalam diri seseorang maupun kelompok orang. Wibawa adalah pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Karakteristik bankir yang berintegritas yaitu ketulusan, berkonsisten, dan keteguhan hati. Materi yang ke-11 adalah etika dalam praktek bisnis. Dalam praktek
bisnis perlu diperhatikan etika-etika sebagai berikut, yaitu pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, persaingan yang sehat, konsisten dan konsekuen, jujur, bersikap dewasa, bertingkah laku baik, serta menyebutkan nama, menggunakan pakaian rapi, menggunakan bahasa yang baik, bersikap sopan, berdiri saat berkenalan, menyebutkan nama klien dengan baik, hadir tepat waktu di saat janji temu. Yang ke-15 yaitunya tidak segan mengucapkan terima kasih. Materi yang ke-12 yaitunya etika dalam praktek akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan perhitungan biaya produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Sedangkan akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengelolaan data akuntansi dari suatu perusahaan dan menyusun laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Materi yang ke-13 adalah etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi adalah suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruknya manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Prinsip etika yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Indonesia yaitunya tanggung jawab profesi, kepentingan, integritas, dan objektivitas. Yang kelima yaitu kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknik. Materi yang terakhir yaitunya materi yang ke-14, yaitu mengelola risiko etika dan manajemen krisis. Risiko etika merupakan suatu kemungkinan dilanggarnya etika yang disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan atau institusi dalam memenuhi harapan stakeholder. Dalam bisnis terdapat 3 krisis, yaitu yang pertama krisis keuangan, yang kedua krisis komunikasi, yang ketiga krisis strategis. Sampai di sanalah hasil presentasi saya tentang materi pembelajaran semester 2 mata kuliah etika bisnis dan perbankan. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.